Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan masih dalam surah Al-Qasas pada ayat keempat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwasanya Fir'aun itu melemahkan satu kelompok yang saya menyebutkannya sebagai suara hati atau daya kemampuan kita untuk peduli pada orang lain, perhatian pada orang lain, ataupun juga caring others atau compassion dan kindness dan seterusnya, hal-hal yang baik pada diri kita. Kelompok ini ataupun daya ini dilemahkan oleh nafsu amarah, karena nafsu amarah lah yang berkuasa, yang tidak akan membiarkan orang lain dapat banyak. Jadi orang tidak dapat berbagi, yang hanya segala sesuatu hanyalah tentang dirinya, segala sesuatu tentang saya lah yang mendapatkan segalanya. Kemudian kita lanjutkan dalam cerita selanjutnya di sini, bahwa ketika kita memilih untuk compassion, memilih untuk kindness to others, kita memilih ulas asih ataupun karuna, kita memilih karuna ataupun ulas asih kepada yang lain, maka ulas asih kepada orang lain ini akan melahirkan kenyamanan, akan melahirkan kebahagiaan, akan melahirkan yang namanya keadilan, akan melahirkan yang namanya keseimbangan, akan melahirkan keharmonisan, akan melahirkan kepedulian, akan melahirkan kesetaraan, akan melahirkan keharmonisan, akan melahirkan keselarasan, akan melahirkan kebahagiaan, kenyamanan, dan seterusnya. Semua hal ini, compassion, karuna atau welas asih yang kita telah dilemahkan oleh nafsul amarah tersebut, maka ayat Al-Quran menggambarkan bahwa efek daripada compassion yang kita punya atau welas asih atau karuna dalam bahasa Sanskerta ini dipotong ataupun juga tidak dilemahkan, maka rentetan daripada hal tersebut pun juga menjadi tidak hadir, ataupun dalam ayat Al-Quran ini disebut dengan disembelih. Maka ayat selanjutnya menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim yuzabbihu abna'ahum. Maka Fir'aun itu menyembelih anak-anak mereka, maksudnya anak-anak daripada golongan yang mana mereka dilemahkan. Maksudnya anak-anak ini adalah sesuatu hasil daripada compassion, hasil daripada welas asih, kindness yang ada dalam yang inherent, sesuatu yang nyata atau sesuatu yang sudah ada permanen pada diri kita, yang muncul ketika kita tumbuh kembangkan yang namanya compassion, karuna, welas asih, ataupun juga kindness pada diri kita, maka secara otomatis akan melahirkan anak-anak. Di sini digambarkan anak-anak, maksudnya akan melahirkan keharmonisan, keselarasan, perhatian, melahirkan yang namanya kebaikan, keadilan, kenyamanan, dan kebahagiaan, dan seterusnya. Tapi Fir'aun, nafsul amarah ini, ya nafsul amarah, kesombongan, marah, benci, dendam, itu yusabbihu abna'ahum. Ya, Fir'aun itu menyembelih daripada anak-anak mereka, anak-anak daripada kelompok yang dilemahkan. Artinya kelompok yang kindness, loving, apalagi tadi
karuna ataupun juga ulas asih. Wa yastahi nisa'ahum, dan Fir'aun itu tidak menyembelih Firaun itu menyembelih semua anak-anak laki-laki dan menghidupkan anak perempuan. Yastahi nisa'ahum, yang dihidupkan hanyalah nisa atau perempuan. Artinya apa? Bahwa nisa ini simbolisasi daripada keinginan-keinginan yang begitu banyak. Makanya jamaknya nisa. Nisa ini perempuan-perempuan, jamak daripada imro'atun, perempuan, bahasa Arabnya imro'atun, kalau banyak nisa. Nisa ini artinya keinginan, lust, ataupun juga semua hal yang bersifat memenuhi kebutuhan aku, yang membesarkan aku, yang bagaimana aku menjadi pusat, aku yang menjadi pusat sentra kehidupan ini. Benar dan salah sesuai keinginanku, dan seterusnya. Maka itulah yang dihidupkan oleh Fir'aun, nisa yastahi nisa'ahum, bahwa yang dihidupkan itu adalah sisi daripada keinginan, yaitu bagaimana yang dihidupkan adalah kepentingan, yang dihidupkan adalah kepentingan kelompoknya, kepentingan dirinya, kepentingan bangsanya, dan seterusnya. Maka itulah yang menjadi ciri khas daripada Fir'aun, itu ataupun juga nafsu amarah. Maka dari itu di ayat keempat dilanjutkan, innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun itu, sesungguhnya nafsu amarah itu bagian daripada yang menghancurkan, suatu yang menghancurkan, yaitu apa? Menghancurkan hidup ini, menjadi ombak yang tidak lagi bisa dikendalikan, menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat menggetarkan. Maka daripada itu, ciri-ciri orang yang dikuasai nafsu amarah, kita semua pasti pernah mengalami. Ciri-cirinya adalah selalu takut. Karena orang yang mau berkuasa, orang yang berkuasa, orang yang penuh pengendalian, mengendalikan ini, mengendalikan itu, menguasai ini, menguasai itu, selalu hari-harinya dikuasai oleh rasa takut. Itulah yang terjadi pada Fir'aun, yang mana pada ayat selanjutnya akan dijabarkan. Semoga ini menjadi suatu pembelajaran bagi saya dan kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.